Umi Abiyah. Nuhina, dilarang siapa kami, dicegah siapa kami, an ittiba'il janaizi, dari mengikuti beberapa jenazah. Tapi walam yu'zam alaina, tidak dipastikan apa alaina atas kami. Muttafaqun alaih. Jadi dari hadis ini para perempuan itu sebetulnya dimakruhkan ikut ke makam mengiringi jenazah. Kalau haram sih enggak sampai haram. Kemudian makruh, ya. Mengapa? Karena khawatir beberapa hal yang ya namanya perempuan kadang-kadang kan macam-macam orangnya, apalagi anak istrinya, ya, yang perempuan-perempuan umpamanya bapaknya meninggal, itu khawatirnya teriak-teriak atau pokoknya bertindak yang keluar dari kontrol dirinya, ya. Jadi makanya kemudian dilarang, karena kebanyakan memang ya perempuan itu kan lebih emosional, ya, lebih emosional daripada laki-laki, makanya dilarang. Tapi larangan itu bukan larangan yang kemudian harus pasti dilarang, tidak. Jadi dilarangnya itu tidak dilarang yang kuat, itu tidak. Nah, jadi di sini dikatakan nahana Rasulullah SAW bahwa al-amiru an-nahi wan nahyu litanzih. Jadi larangan itu hanya untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan. Indah jumhur alim ini. Yang dimaksud walam yu'zam alaina ay lam yu'akkad alaina fil man'i kama akkada alaina fi ghairihi minal manhiyat. Jadi larangan itu tidak larangan yang kukuh, tidak larangan yang sangat sebagaimana larangan-larangan yang lain. Jadi faka'an nama qalat kurihalana ittiba'ul janaiz min ghairi tahrim. Seakan-akan Umi Atiyah mengatakan kami dilarang itu bukan diharamkan, tapi dimakruhkan, ya, tapi dimakruhkan. Dan pendapat ini, pendapat yang mengatakan dimakruhkan, itu adalah pendapatnya mayoritas ulama, jumhur ulama. Jadi seandainya ada yang berpendapat keras, ya namanya orang ada saja. Yang berpendapat lunak, ya tidak apa-apa, barang memang biasa ketika menganalisis sesuatu. Karena berbeda sudut pandangnya, berbeda pengalaman yang dialami, sehingga menyimpulkan hukum itu dengan kesimpulan yang kadang-kadang berbeda-beda. Umpamanya ada dalam satu pernah orang itu menjumpai umpamanya peristiwa ketika ada perempuan ikut ke ngantar jenazah, kemudian di situ teriak-teriak, kemudian pokoknya meluapkan kayak emosinya begitu. Lah bisa jadi orang yang melihat seperti ini punya kesimpulan, oh kalau kondisinya begitu berarti haram. Mungkin juga ada yang berpengalaman bahwa melihat biasa-biasa saja,
melihat ada perempuan ke makam, melihat orang dikubur kok biasa saja, maka kesimpulannya adalah ya larangannya itu larangan yang larangan ringan, ya, jadi seperti itu. Jadi fikih hadisnya adalah bahwa Nabi melarang untuk bagi perempuan untuk ikut serta mengiringi jenazah ke Baro. Tapi larangannya larangan yang makruh tadi itu. Nah, kalau ziarah beda lagi. Kalau ziarah ini dibolehkan, ya. Kalau ziarah karena sudah dimakamkan mungkin sehari setelah itu, 2 hari setelah itu, atau setelah lama, maka dibolehkan, nggak apa-apa. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala dawuh siapa Nabi, idza ra'aitum, ketika melihat siapa kamu al janazata pada jenazah, kalau kamu melihat jenazah sedang dibawa, fakumu, maka berdirilah kamu menghormati. Makanya biasanya di jalan-jalan itu kalau ada orang lagi membawa jenazah, umpamanya di jalan raya, biasanya pada berhenti, ya, ya tadi, karena di dalam mobil ya tidak mungkin berdiri. Yang penting cara menghormatinya adalah dengan diam, jadi nunggu dulu sampai itu lewat, biasanya begitu. Faman tabi'aha, faman maka siapa orang itu tabi'aha, mengikuti siapa man al janazah pada janazah, fala yajlis, maka jangan duduk siapa man hatta tudu'a, sehingga diletakkan apa jenazah. Muttafaqun alaih. Jadi berdiri itu kan ya bentuk penghormatan, ya, bentuk penghormatan ketika ada jenazah itu. Jadi ya namanya menghormati, karena manusia itu adalah siapapun manusia, baik muslim maupun non muslim, itu dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, ya. Sungguh kami memuliakan kepada Bani Adam, manusia, baik itu agamanya apa saja, namanya manusia dimuliakan. Nah, dari hadis itu, fakumu tadi itu, ulama berbeda pendapat terkait dengan perintah berdiri itu. Faminhum man hamalau alal ijab, ada yang berpendapat itu hukumnya wajib, fajaro ala wujubil qiyam lil janazah idza marrat bil mukannaf, wa illam takshid wa illam yakshid tasyi'aha ala wajil umum. Pokoknya ada yang berpendapat ini hukumnya wajib, kalau ada jenazah lewat maka hendaklah berdiri. Tetapi ada yang berpendapat lagi, anna hadzal wujuba nusikha bi hadits Ali radhiyallahu anhu qama al janazah tsumma qa'ada. Hadzal hadits nasikhun lil amri bil qiyam ijabah. Jadi ada yang berpendapat kewajiban berdiri itu dinasakh itu dihapus dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bahwa Nabi itu pernah suatu saat berdiri ketika ada jenazah, kemudian beliau duduk. Nah,
makanya memahami hadis itu tidak boleh hanya satu hadis, karena kadang-kadang hadis itu ada yang redaksinya kontradiksi, bertentangan. Nah, ketika melihat ada hadis yang bertentangan itu, ulama biasanya ada beberapa solusi. Di antaranya adalah dilihat kekuatan hadis itu. Umpamanya ada ini dua hadis, ada hadis antara ini dengan ini berbeda, maka dilihat di antara dua ini kualitas hadisnya kuat mana. Umpamanya kalau ini sahih, ini dhaif, ya yang dhaif tidak bisa mengalahkan yang ini, ya. Kemudian sekarang kalau hadisnya sama, kalau kualitasnya sama, maka berusaha kalau bisa dikompromikan. Dia namanya al-jam'u bainal adillah atau al-jam'u bainal haditsaini. Dikompromikan dua hadis itu. Nanti contohnya umpamanya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Nabi pernah melarang orang ziarah kubur, tapi kemudian ada hadis yang lain berikutnya ala fazura, ingatlah, ndaklah sekarang silakan ziarah kubur. Yang satu melarang, satunya menyuruh. Nah ini kan dua hal, jangan berpendapat oh Nabi ini gimana sih kok gak konsisten. Nah bukan begitu ya. Jadi karena ada perintah-perintah yang baru dan sebagainya, maka kalau dijamek dikumpulkan, oh dilarang itu ketika awal-awal Islam, ketika orang akidahnya belum kuat. Mengapa? Khawatirnya nyembah kuburan. Karena sebelum sebelum Islam itu kan orang menyembah hal-hal yang sifatnya yang dianggap keramat, yang dianggap punya kekuatan dan sebagainya, makanya nyembah berhala dan sebagainya. Nah, tapi kemudian ketika umat Islam sudah kuat, makanya kemudian silahkan ya, orang udah ngerti bagaimana kalau ke kuburan itu adalah pertama tazkiratul maut, mengingatkan kematian, juga mengingatkan akhirat, mendoakan orang yang sudah wafat, dan ada juga yang tabarruk atau menjadikannya orang baik itu sebagai mutawassal bih, untuk tawasul dan sebagainya. Nah, jadi cara paham begitu. Kalau hanya satu, makanya kalau yang sampai sekarang berpendapat ziarah kubur musyrik, ya karena hanya baca satu hadis, kemudian hadis yang lain tidak dibaca, kemudian yang penting ngotot saja lah, ini yang repot. Jadi karena mesti ada hadis yang lain. Wa ilaihi dzaba Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i juga berpendapat yang kedua ini. Jadi boleh berdiri menghormati kemudian duduk, tidak harus berdiri terus. Wa minhu man jara ala al-amrul istihbab wa surifa al-amru ala anil ijab liqarinatin. Ada yang berpendapat itu tidak wajib, ketika ada jenazah lewat kemudian berdiri tidak wajib, hanya disunahkan saja. Nah, gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi ya biasa seperti itu ya. Kesimpulan hadisnya bahwa pertama, masyru'iyatul qiyami, disyariatkannya berdiri, liman marrat alaihi janazah, ketika bagi orang yang ada jenazah lewat di dekat.
Wa wajalisun ta'ziman lillahi ta'ala. Semula orang itu duduk, kemudian ada jenazah lewat, maka supaya berdiri. Wa musyi'ul janazah la yajdu hatta tunzal janazu an anakir rijal alal ardi li'annal musyi'a innama ja'a itina'an bisya'niha wa laisa minal itinai ajisa qabla waqiha. Jadi bagi orang yang mengiringi jenazah, umpamanya berangkat ke kuburan atau apa, maka ya hendaklah mengiringi, tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan, sampai jenazah diturunkan. Nah itu apa namanya fikih daripada hadis yang tadi. Wa an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq radhiyallahu anhu, anna Abdullah ibni Yazid, sesungguhnya Abdullah bin Yazid itu adkhala, memasukkan siapa Abdullah al-mayyita bada mayit min kibali rijlayil qabri, dari arah dua kakinya ke kuburan. Jadi memasukkan ke kuburan itu dari kakinya dulu, dari kakinya dulu. Waqala, dan berkata siapa Abdullah bin Yazid, hadza minas sunnati. Jadi idkhalul mayyit min kibali rijlaihi itu minas sunnati, termasuk kategori tindak apa namanya tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Abu Dawud, hadis meriwayatkan Abu Dawud. Jadi memasukkan mayit ke kuburan itu boleh saja sebetulnya dari segala cara meletakkan itu, ya. Jadi kemudian terjadi perbedaan mana yang lebih utama, ya, mana yang lebih utama atau yang sunnahnya. Menurut jumhurul ulama ala annau yudkhalu minal mahallil ladzi yudham fihi rijlal maiti. Kalau menurut jumhurul ulama itu dimulai dari arah kedua kakinya itu. Ada yang berkata annahu yusallu min qibalil qiblati wa bi Abu Hanifah wa yu'ayyidu hadits Tirmizi. Ada yang berpendapat berbeda. Wal hasilu, kesimpulannya anna idkharal mayit al qabra itu muhayyarun fihi wal kullu hasanun li burudi fi sunnah wa minas sunnati bastu ridain alal qabri halat dafni wa yusamma at-tajli. Jadi dari arah yang mana saja silakan, yang penting apa namanya dengan cara-cara yang baik, dan semuanya adalah baik. Kesimpulannya adalah bayanu kaifiyati nuzulil mayyit al-qabra, yaitu penjelasan tentang tata cara turunnya mayit ke kuburan. Menurut jumhurul ulama, kalau jumhur as-sunnatu idkhalul mayyit al-qabra min qibali ra'sihi. Kalau menurut jumhurul ulama, sunnahnya adalah bahkan memasukkan mayit ke kuburan dari arah kepalanya. Bi ayyu du'a as-sariru fi mu'akhkharil qabri haitsu yakunu ra'sul mayyit bi izai maudhi qadamaihim al-qabr summa yusallu min qibali ra'sihi. Jadi diletakkan dari arah kepalanya, kemudian nanti dilepas pocongnya itu.
Wa qala Abu Hanifah ayyukhadha min jadil qabri mu'taridun di annahu aisar. Ada yang dari menurut Abu Hanifah ya diambil dari arah kiblat ya, Kemudian ada lagi ikhtalafal ulama fi nasri ghita'in ala famil qabri. Berbeda ulama berbeda pendapat tentang menggelar tutup ya ala famil qabri, ke atas mulutnya kuburan, inda idkhalil mayyit. Qalat Syafi'i bi istighbabi rajul wal mar'ah lima rawahu al-Baihaqi min hadits Ibnu Abbas. Qala jallala rasul qabra sa'idin bi thawbihi wa qala bi istighbabi dzalika fi haqqil mar'ati dunar rajuli. Dan nah, An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ma'ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu siapa Nabi, idza wada'tum, ketika meletakkan siapa kamu, fil kuburi, di beberapa kubur, di artinya meletakkan orang-orang matimu, fil kuburi, dalam kuburan, faqulu, maka ucapkanlah bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Akhraja, meriwayatkan pada hadis siapa Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahu, dan menganggap sahih pada hadis siapa Ibnu Hibban wa allahu, dan menganggap illat pada hadis siapa Darqutni bil waqfi, dengan jadi ada ini kalau mau meletakkan mayit di dalam kuburan yang diucapkan adalah bismillah wa ala millati rasulillah. Kalau di kita ini kadang-kadang mulai dari awal, mulai dari ngangkat jenazah setelah disolati, itu biasanya langkah pertama itu bismillah wa ala millati rasulillah, al-fatihah, kemudian fatihah lagi, kemudian fatihah lagi. Idkhalul qabr, idkhalul ma'ital qabr khalatan yutlabu doa oleh hadza sunnah doa al-khalihi. Jadi karena memasukkan mayit kepada di dalam kubur itu kalau bisa ya berdoa lah. Oleh karena itu ketika masukkan mayit ke kubur, dia disunahkan untuk mengucapkan tadi bismillah wa ala millati rasulillah. Dan doa yang utama ya doa yang maksur, doa yang datangnya langsung dari Rasulullah. Jadi doa maksur, atau doa maksur itu ya doa yang dari Al-Quran, doa dari hadis, namanya doa maksur. Sebetulnya doa itu ya boleh-boleh saja, dari mana saja doa. Jadi tidak, makanya kita kan mendengar orang berdoa itu ya macam-macam. Ada yang memang nyusun sendiri, ya boleh saja nyusun sendiri. Ada juga yang mengucapkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi di sini dikatakan wa mimma warada qauluhum qaulu sallallahu inda wadi Ummi Kulsum, Nabi ketika meletakkan Ummi Kulsum ke kuburan, Nabi doanya adalah membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Terus bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. Gitu. Jadi kesimpulan hadisnya bahwa istighbab doa inda wad'il mayyiti, disunnahkan berdoa ketika meletakkan mayit di kuburan itu.
Kemudian istighbab hadza dzikri bi khususi dawatil mait fi qabri li amr rasul bihi liyakuna ismullahi wa sunnati wa sunnatur rasul kal khisti wal iddat allati yattaqi biha al fitan wal ahwal. Jadi disunahkan untuk berzikir ketika meletakkan mayit di kuburan karena perintah Rasulullah, juga supaya namanya Allah dan sunnahnya Rasulullah itu menjadi benteng, nah gitu, menjadi benteng, kemudian menjadi hidangan nanti atau menjadi persiapan untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang akan dihadapi di dalam kuburan. Makanya kemudian masih ada setelah dikuburkan kadang ya yang kalau tradisi kita ya ditalkin, dibacakan macam-macam itu. Ini adalah rangka supaya mayit itu bisa menghadapi malaikat munkar dan nakir itu dengan tidak takut dan sebagainya. Karena orang mati itu mendengar, ya. Jadi ketika orang itu pulang dari kuburan ketika pemakaman, sendalnya sudah mulai pulang semuanya, nah kemudian jadi mendengar. Kemudian ada malaikat datang, itu tahu. Jadi orang mati itu mendengar. Termasuk kalau kita ziarah ke makam orang tua atau ke ulama, mereka tahu kalau kita datang itu tahu. Ya, mereka datang itu kalau kita datang itu tahu. Ini anak saya sering ziarah, ini jarang-jarang. Dan mereka juga tahu perilaku anaknya itu, keluarganya itu tahu. Oh ini bandel, ini jarang-jarang sholat, ini jarang-jarang ngaji, maunya tahu. Makanya kalau anaknya baik, bersyukur kepada Allah. Kalau anaknya nakal, ya itu bisa menyebabkan orang tuanya nanti nangis di kuburan, ya, nangis di kuburan. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala dawuh siapa Rasul, kasru azmil mayyiti, adapun memecah tulangnya mayit itu kakasri seperti memecahnya azmil mayit hayyan ketika hidup. Jadi orang menyakiti mayit itu ya sama dengan menyakiti ketika hidup. Jadi kalau sampai mematahkan atau memecahkan tulangnya, ya sama dengan memecahkan tulangnya ketika masih hidup. Makanya bahkan mayit itu lebih sensitif lagi, ya. Jadi kalau ada orang memandikan jenazah kok agak keras, agak kasar, itu mayitnya sebetulnya menangis, meronta, tapi ya karena kita tidak dengar, yang tahu itu adalah selain manusia dan jin, yang tahu itu adalah hewan-hewan itu. Kalau di situ ada ayam, ayam tahu, ada kucing, kucing tahu, ada kambing, sapi, mereka tahu. Nah, tapi manusia dan jin tidak tahu. Nah, kalau tahu malah nggak bisa makan, nggak mau makan ya. Kecuali orang-orang tertentu yang kemudian diberi kemampuan mengetahui itu, ya, mengetahui itu. Jadi orang ada yang bisa berdialog dengan orang yang sudah mati, makanya ya ada, ya, orang yang diberi kelebihan itu. Lah
kadang ngomong begini dengan orang yang apa namanya tidak percaya, ya tidak percaya, kemudian ya karena pendekatannya berbeda. Yang satu bikinnya mana dalilnya, mana dalil, mana dalilnya terus. Nah, kesimpulan hadisnya bahwa al-mayyitu yata'adza bima yata'adza bihil hayy. Mayit itu, orang mati itu bisa merasakan sakit sebagaimana orang hidup merasakan sakit kalau disakiti. Jadi makanya kalau umpamanya mayit kok dipukul, merasa sakit, yang merasa sakit. Apalagi nanti kalau sampai tulangnya dipecah umpamanya, itu sama dengan orang memecah tulangnya orang ketika hidup. Makanya memandikan mayit itu ya harus pelan-pelan, harus birifkin walutfin, dengan lembut, dengan pelan, tidak boleh kasar, ya, tidak boleh kasar. Makanya biasanya ada pelatihan untuk pemulasaraan jenazah. Nah, jadi makanya penting diadakan itu, bahwanya untuk laki-laki, kemudian untuk perempuan sendiri. Karena ya dalam satu komunitas masyarakat itu kalau hanya satu mamanya amilnya, baik amil laki-laki maupun perempuan, nah amilnya tidak bisa kemana-mana nanti, ya, tidak bisa kemana-mana. Jadi ketika dia lagi punya hajatan itu kan, kalau ada orang pada saat ada hajatan, dia punya hajatan, kemudian ada orang meninggal kan repot ya. Makanya harus dibikin banyak. Yang kedua, kadang-kadang itu kalau sendiri itu apa namanya agak jual mahal, kemudian ya tadi agak jual mahal tadi. Tapi kalau ada saingannya itu kan, maka agak mendingan. Yang kedua adalah talabu takrimil adami hayyan wa maitan. Jadi orang itu tuntutan untuk menghormati orang, baik orang itu masih hidup atau sudah mati, tetap harus menghormati. Yang ketiga adalah wujubul muhafadzah ala idhamil mauta allati takunu fil qabri hala hafrihi wa yanbaghi lil khufari ayasyuraha wala yukassiruha. Jadi yang ketiga wajib untuk menjaga terhadap tulang-tulang mayit, ya, yang ada di dalam kuburan ketika umpamanya kalau di Arab itu di Maklah itu kuburan yang sudah berapa itu 25 tahun ya, itu kemudian diambil, nanti diganti dengan jenazah yang lain. Jadi tulang-tulangnya dikumpulkan. Nah, ketika proses pengumpulan tulang-tulang itu, ini kan mungkin ada yang kena kena sekop atau apa itu.
bisa, nah, itu penyakit. Makanya dulu pernah makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu mau dibongkar, tidak bisa ternyata tidak bisa dibongkar. Jadi luar biasa. Makanya sampai sekarang masih. An Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sa'id bin Abi Waqqas. Qala berkata siapa Sa'id? Al-khidu, jadi bikinlah lubang lahat kamu, li untukku lahdan pada lubang, wan sibu dan tegakkanlah alayya al-labina, alayya atas aku al-labina pada batu bata, nasban pasanglah dengan sungguh-sungguh, kama sunia sebagaimana dilakukan apa bi Rasulillah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Muslimun Imam Muslim. Walil Baihaqi, dan itu bagi Imam Baihaqi, an Jabirin dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu nahwu wazada, dan menambah siapa Imam Baihaqi, warufia, dan ditinggikan apa qabru kuburan Nabi anil ardi, dan shibron yaitu sejengkal, wasahahu Ibnu Hibban. Jadi dibikinkan luang landak, lubang yang yang di pinggir itu, ya, lubang yang di pinggir itu untuk tempat. Nah, kemudian nanti ditutup batu bata atau ditutup dengan biasanya itu kayu ya, kayu-kayu dan sebagainya itu, supaya tidak didatangi oleh hewan, tidak oleh hewan buas. Kesimpulan hadisnya bahwa istighbabul lahdi wa nasbil labini alaihi, disunahkan untuk bikin luang landak tadi, lubang yang di pinggir atau kadang-kadang juga ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Kemudian memasang batu bata atau kayu tadi ya, sebagaimana dilakukan pada Rasulullah. Ini konsensus atas para sahabat. Kemudian yang kedua adalah istighbab raf'il qabri anil ardi. Jadi disunahkan untuk menaikkan kuburan itu kan biasanya ada munduknya itu, kira-kira sejengkal, karena untuk menjaga dari orang yang menginjak itu, atau kemudian orang yang berbuat tidak baik di situ atau duduk di situ. Yang tidak boleh itu adalah membangun kuburan kalau tanahnya itu tanah yang umum, bukan tanah milik sendiri. Kalau umpamanya kayak kuburan-kuburan, kalau tanah milik sendiri makruh saja, ya makruh saja.